Tradisi membangun rumah adat di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Nagekeo, bukanlah hal yang mudah. Sao atau rumah adat dalam bahasa setempat dibangun melalui proses perencanaan yang sangat matang dan harus melewati berbagai tahap dengan tidak ada tahapan yang terlewatkan. Terutama tahapan-tahapan ritual adat agar tidak terjadi kesalahan atau pire karena dipercayai akan berdampak buruk atau malapetaka pada kehidupan manusia, khususnya masyarakat di kampung itu. Membangun sao atau rumah adat tradisional dewasa ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua orang mampu membangunnya. Mencari material bangunan lokal yang semakin sulit didapatkan, juga ada banyak darah hewan yang harus dikorbankan untuk membangun rumah adat ini. Di antaranya kerbau, babi, dan ayam, dengan jumlahnya yang tidak sedikit. Namun membangun rumah adat merupakan simbol menghormati leluhur. Ritual-ritual adat peresmian rumah adat Sao Dado Pago atau dalam bahasa setempat Ta'u Wajah Sao Dado Pago milik Bapak Antonius Apu di Kampung Adat Lari, Desa Rendu Teno, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Anton menceritakan perjuangan membangun rumah adat dengan tekad yang tinggi serta didukung istri, anak, dan seluruh keluarga, walaupun harus melewati berbagai tantangan. Kelibolo, dua nuka, nama kelibolo, kono kedo, nama robo, kegai, kubahan. Dan perencanaan kemasa wajah dan pako, neriva telu, didukung oleh Faingao, Albina Nango. Puja taende, imai, manajemen pera. Kemabana darakan so, kau mesti gore, kau mesti mo gore, kau mesti kema, kau mesti kabuk kedo, tebe noe. Betul ke zeta, ve pu apulopo, kelimado. Ngakai zeta, kai pai betul zeta. Tetua eja wajeta kelimado nggak maka meneto zeta kurang lebih seminggu dan semua kok olah nengah kok pribadi nggak negevo nggak mau napiki balik nggak anyet fokus untuk ko bahan untuk kemako sao wajah sao da apu nepenah. Setelah seluruh material lokal dikumpulkan, pembangunan rumah adat ini berlangsung selama 3 minggu, melibatkan seluruh warga di Desa Rendu Teno agar menjadi tradisi yang terus dipertahankan secara turun-temurun. Setiap tahap pekerjaan dan ritual harus mengorbankan hewan korban. Babi dan ayam yang akan diambil darahnya digosok pada setiap jenis material dan bangunan rumah adat. Dipercaya sebagai korban yang mampu menjadikan rumah adat ini kuat dan suci atau dinamakan wajah. Hatinya sendiri digunakan untuk memprediksi segala kemungkinan yang terjadi pada waktu yang akan datang atau dikenal dengan nama tradisi Ura Atewawi dan Ura Atemanu, sehingga jika bertanda buruk langsung dibuat ritual pembebasan atau ritual terlepas dari malapetaka. Kalau misalnya ura atemona pave, nek raba itu mata ree, raba itu kecelakaan lalu lintas, raba itu macam-macam, itu dari ura atewawi. Dari ura atewawi itu menjadi macam kopas kehidupan. Lalu dari situ ada satu jenis yang namanya tibo ai. Tibo ai itu untuk gazala dengan keadaan ura atewawi. Ura atewawi itu mana pave, gaya tibo ai melepasi tanah ke tibo guru, ngale ke tibo guru segala titik-titik ke sana, nanti dia
situ ada musuh. Oh, ura ate babi ini nanti kenanya ini ya, nanti mati di sini keluarga ini atau keluarga dari pihak wanita atau keluarga kita. Itu ura ate babi. Dan selama ini ura ate babi tidak stabil. Mona neda paven, mona paven, mona paven, berarti ngada mona pave itu perilaku tidak one sao kayak ada yang baku ceco sedikit, ada bahasa baku sindi sedikit, itu muncul ura ate babi dah. Setelah rumah adat dibangun, ada ritual penting yaitu tuki api atau memasang api di dalam rumah adat selama 11 malam yang tidak boleh padam. Sebelum dilaksanakan Teke Dega, didahului dengan ritual kose atau memasak daging di dalam bambu dengan cara dibakar. Seperti biasa, babi setelah dibunuh dan melihat ura atewawi, dagingnya dimasukkan dalam bambu yang selanjutnya bambu itu dibakar. Rasa daging di dalam bambu yang dibakar ini memberikan kelezatan tersendiri dan aroma rasa yang sungguh nikmat. Sao ngawe ngajap dado pago gupu imwe ngajak kamaro tangi imwe ngajak pinai tidak imwe ngajak datleba pada imwe ngajak sablata ture imwe ngajak suwe kune babai imwe ngajak tiba-tiba taso ne mokapo tasmai kami sekali papun bau badan bau kami 1000 babdatu dapat. Di antara ritual-ritual adat yang sangat menarik dan dinantikan warga adat, yaitu ritual Teke Dega, dilaksanakan pada malam hari, yaitu ritual menari dan bernyanyi, dengan posisi melingkari api unggun dengan melantunkan syair-syair adat, seperti berbalas pantun dengan suara yang merdu, menghentakkan kaki sebagai iramanya. Arilicho mema parilicho pajamave pajamave Pasamaringo kita na bangsa Terlihat Teke Dega, bapak dan ibu di kampung adat Lari berlangsung meriah. Warga adat sangat antusias dan bersemangat mengalahkan dinginnya malam.
Suara merdunya bernyanyi mengucapkan setiap syair menutup kesunyian malam. Rasa gembira tampak di wajah mereka merayakan keberhasilan. Ke pantai mencari bunga matahari. Aku terbang ke pantai mencari bunga matahari. Kupu-kupu yang lucu, lihat bunga-bunga tutup buka dua-dua. Ketua Adat Zakarias S. Nuwatiwa mengatakan rumah adat sebagai tempat persekutuan dari anggota rumah yang ada di rumah adat, sebagai tempat musyawarah bersama, sehingga segala urusan berkaitan dengan adat tidak bisa dibicarakan di tempat lain selain di rumah adat. Bicara tentang adat, dalam bahasa Rendu bilang omong tentang buku gua Ruwu, gua Bulalaza dan segala macam dibicarakan di rumah adat. Itu maksud rumah adat. Dia tidak bisa dibicarakan di tempat lain. Hanya duduk di rumah adat itu kita duduk bersama, bersama dengan anggota rumah adat. Sementara itu pada ukiran kayu yang menggambarkan laki-laki, perempuan dewasa, dan anak gadis di depan rumah adat bermakna menyapa semua orang yang melewati halaman rumah adat. Tedameze sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar untuk bermusyawarah atau berbicara tentang adat. Dan sebagai tua adat, tempat duduknya harus membelakangi anadeo, ukiran laki-laki. Jadi mereka harus duduk di situ dan duduk sebagai tua adat, sebagai kepala sumber, sebagai tua adat yang paling tua di tempat itu. Dia duduk membelakangi anadeo, laki-laki. Di situ dia membicarakan hal-hal menyangkut dengan kegiatan adat. Sedang di perempuan yang sebelah juga duduk para wanita. Baik wanita yang masih hidup, yang ada di dalam, maupun anak-anak namanya wanita. Di dalam rumah itu dia duduk bagian kiri masuk. Duduk di mana ada terdampar yang perempuan. Jadi itu adalah pasangan suami istri sebagai simbol pasangan suami istri yang menghuni rumah itu. Laki-laki sebelah kanan masuk, perempuan sebelah kiri masuk. Selanjutnya, pada bagian ruangan terakhir sebagai tempat penting dan dipercaya tempat sakral karena sebagai tempat komunikasi dengan leluhur. Lewat lipi dan tozo, tempat mesbah sesajian untuk para leluhur. Lipi itu ada namanya legelapu. Legelapu itu untuk sebagai fondasi atau ya katakan fondasi untuk meletakkan itu ada 2-4 tiang penyangga. Penyangga beban yang di atas yang namanya poakai. Dan kaebo.
Ada 3 batu tungku sebagai tempat memasak yang dinamakan lika lapu. Namun uniknya, dari ketiga sisi yang boleh ditaruh kayu bakar itu hanya pada 2 sisi saja, kiri dan kanan, yang sisi lainnya tidak boleh digunakan karena dipercayai hanya untuk orang yang sudah meninggal. Juga terlihat ada penyangga poakai untuk menaruh dendeng-dendeng daging korban agar cepat kering. Di atas boakae ada kaebo sebagai tempat menaruh beras, sebagai persiapan jika turun dari rumah adat melakukan berbagai urusan penting. Ambil beras itu dan dilempar sebanyak 5 kali, dan ambil dendeng kerbau untuk direbus atau rui tu'u. Hanya orang tua yang mendiami rumah itu maksudnya mereka-mereka yang sudah usia tua, yang tidak produksi lagi. Dan itu boleh berpasangan atau janda boleh. Yang berpasangan, tapi orang yang betul-betul dia sudah pasangan usia tua. Maksudnya memelihara kesucian daripada rumah itu. Jangan sampai dikotori dengan cara-cara seperti itu. Secara pribadi kan kadang-kala di dalam rumah itu yang menghuni rumah itu kan bukan orang tua saja, tapi yang datang itu banyak orang muda yang pasang usia subur. Justru itu makanya sebagai tua adat yang ada di situ, dia bilang kau orang tua ini yang janda ini atau yang orang yang sudah tua tapi tidak menghasilkan, tidak bisa produksi lagi, kau boleh di situ. Dari keturunannya. Tidak bisa orang lain dari rumah lain dia datang harus mendiami rumah itu. Sebagai bukti bahwa sebuah rumah adat telah masuk pada kriteria dewasa, ada lambang di atas atap rumah adat yang namanya Lado Sao. Ine pakai kami beaba. Kami susu ke buku nama ko ada. Dapu nepe amenaa. Kama ko sa baca. Vono ni pozo. Mala ni mapu. Papu ni bau. Namun ada yang perlu diketahui tentang larangan-larangan jika kita masuk rumah adat bagi perempuan dan laki-laki, agar tidak menyalahi aturan adat atau bahasa setempat pire yang bisa menyebabkan sakit atau bahkan meninggal dunia. Anak-anak kami yang wanita yang sudah keluar, dia datang mau buat apa saja, ada kepentingan menyangkut dengan adat ini, dia tidak bisa dilarang keras untuk duduk sebelah kanan. Karena sebelah kanan hanya boleh duduk turunan orang laki-laki yang menghuni itu dan duduk di situ. Anak perempuan sudah keluar dari rumah ini, dia dilarang untuk duduk di bagian kanan, masuk. Dia tetap ada di kiri. Di dalam rumah juga dia harus berada di bagian kiri. Dan dia tidak boleh duduk di bawah daripada tanduk kerbau. Karena itulah nanti tanduk itu bisa hantam dia punya ini, badan bisa luka, bisa mati. Jadi mau mengampuni segala kesalahan-kesalahan, dia punya saudari, dia punya anak-anak sudah melanggar, duduk di tempat-tempat yang seharusnya sudah dilarang, tetapi dia lupa duduk atau buat apa saja itu, makanya dipulihkan kembali dengan pengampunan itu. Orang di sana, tua yang di sana, bukan tua yang di rumah lain, harus orang di sana. Ritual Beasa, ungkapan syair adat dan tarian khasnya, diiringi gong dan gendang dari kedua belah pihak,
dengan laki-laki pada barisan depan dan ibu-ibu pada barisan belakang. Dilakukan sejak pagi sampai sore hari menjelang ritual penyembelihan kerbau. Para bada, syair-syair yang diungkapkan saling berbalasan dari kedua pihak. Yang kiri gambar sebagai pihak penghuni rumah adat, mereka saling bergantian mengungkapkan bahasa syair kepada anak cucu untuk senantiasa bekerja sesuai perintah leluhur. Sementara itu, pada pihak yang bagian kanan, syair yang diungkapkan menceritakan kisah perjalanan kerbau yang akan menjadi korban ini melewati beberapa lokasi kampung sampai kepada lokasi rumah adat. Sementara itu, pada puncak ritual peresmian rumah adat Sao Dado Pago ditandai dengan para bada atau ritual penyembelihan kerbau sebagai korban. Dengan ritual penyembelihan kerbau, rumah adat Sao Dado Pago telah berada pada level dewasa Beki 5 atau tingkatan yang terakhir. Daging kerbau harus dibagikan ke seluruh warga dalam kampung Ulu Eko. Tanduknya akan dikeringkan dan ditaruh pada tempat yang telah disiapkan melalui ritual naro. Setelah tanduk dikeringkan, ada ritual PT Ulu Tuu. Pekerjaan rumah adat ini sah dan selesai. Akhirnya, Bapak Antonius Apu sebagai pemilik rumah adat berharap kepada anak cucunya untuk merawat rumah adat sama dengan merawat rumah Tuhan. Harus benar-benar merawat Sao Waja, ada nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh para leluhur. Sudah ada banyak darah yang dikorbankan di tempat ini untuk menguatkan dan menyucikan. Jika melanggar, pasti ada teguran langsung dari leluhur. Kami